Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pemasaran jasa dengan topik pengantar manajemen pemasaran jasa. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemasaran jasa. Berarti bagaimana caranya memasarkan suatu produk di mana produk tersebut hanya bisa dirasakan, tidak bisa disentuh oleh panca indera. Nah, di sini kalau kalian pernah mempelajari bauran pemasaran, ya, itu kalau jasa itu tidak hanya 4P, tetapi ada di situ 7P. Ada hubungannya dengan manusianya, kan ya. Kemudian kondisi fisiknya. Jadi ada prosesnya, itu adalah yang sebagai indikator di dalam bauran pemasaran jasa. Nah, di sini ternyata yang namanya jasa itu dalam perkembangannya itu bisnisnya itu dalam perkembangan bisnis jasa itu ternyata sekarang itu luar biasa dibandingkan perkembangan bisnis barang. Bandingkan perkembangan bisnis barang itu yang namanya perkembangan bisnis jasa itu luar biasa. Kenapa? Karena ternyata yang namanya produk-produk jasa itu bisa lintas negara, tidak ada batas, ya. Jadi bisa kemana-mana. Itu jasa. Bahkan sekarang itu yang namanya produk. Produk itu juga mulai dijasakan. Jadi maka ada istilahnya ada yang namanya produk itu ada yang di posisi di tengah-tengah, yaitu antara dia itu ada jasa, ada yang tidak jasa. Contohnya adalah rumah makan. Rumah makan itu adalah satu produk di mana dia posisinya sebenarnya rumah makan itu masuk mana? Rumah makan itu sebenarnya masuk jasa. Tetapi produknya itu diperhitungkan oleh konsumen. Jadi kalau layanannya bagus tetapi masakannya tidak enak, ya itu nanti akan berpengaruh. Nah, perkembangan industri jasa saat ini itu meningkatnya pesat sekali. Kenapa kok bisa terjadi peningkatan yang pesat di dunia bisnis, yaitu jasa? Karena kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Jadi kalau dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya, yaitu tahun-tahun sebelumnya, itu kesejahteraan masyarakat itu terus meningkat. Nah, ketika kesejahteraan masyarakat itu terus meningkat, ini larinya adalah ke produk-produk jasa. Larinya ke produk-produk jasa. Jadi dia akan mulai mengeksplor kebutuhan dia itu melalui penyedia-penyedia jasa. Nah, salah satunya adalah kalau kalian juga sudah sering menggunakan itu, salah satunya adalah internet. Internet ini adalah produk jasa. Maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat itu dia semakin mengarah ke dalam perkembangan industri jasa. Karena apa? Ternyata dengan adanya perkembangan industri jasa ini dia akan lebih mudah memperoleh barang-barangnya secara cepat, secara instan. Sebelum ada internet, ya, sebelum ada internet itu
kalau kita ingin memperoleh suatu barang, itu kita harus order via telepon ya. Kemudian nanti belum nanti ada proses cancel dan sebagainya. Kita tidak tahu, tidak bisa melihat, kita berarti harus mendatangi tokonya, harus mendatangi outletnya kan ya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti seperti apa bentuknya. Nah, ini kalau kita tidak datang. Tapi dengan adanya internet sekarang tidak. Semuanya bebas ya, bisa melihat. Kita mau order barang di luar negeri pun bisa. Nih, kemudian penyebabnya yang kedua adalah meningkatnya golongan menengah ke atas. Jadi industri jasa ini bisa berkembang dengan pesat itu karena meningkatnya golongan menengah ke atas. Kenapa? Tadi seperti saya ungkapkan di awal bahwa yang namanya industri jasa itu memberikan kemudahan-kemudahan. Golongan menengah ke atas itu orang yang betul-betul melihat aspek dari time. Aspek waktu itu betul-betul dilihat. Aspek waktu itu betul-betul dilihat. Jadi yang namanya just in time itu di dalam industri jasa itu adalah sangat-sangat luar biasa. Itu adalah industri jasa. Makanya ketika golongan menengah ke atas itu semakin meningkat, maka industri jasa pun juga ikut meningkat. Karena orang-orang menengah ke atas itu butuh yang instan, butuh yang cepat, karena dia harus dituntut untuk kepada arah bisnis-bisnis yang lain. Kemudian, perkembangan industri jasa ini juga bisa meningkat dengan pesat ini karena ditopang oleh kepuasan konsumen. Semakin meningkat kepuasan konsumen tersebut, maka industri jasa itu akan semakin meningkat. Dari mana? Kan? Jadi nanti kalau di dalam suatu penelitian yang namanya service quality, ya, pelayanan yang berkualitas, itu akan meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, ketika kepuasan konsumen itu sudah meningkat, maka yang terjadi adalah itu akan terjadi loyalitas, pembelian ulang. Loyalitas pembelian ulang. Itu adalah kepuasan konsumen. Dan tidak sedikit yang namanya kepuasan konsumen tersebut, dia lalu apa? Melakukan yang namanya word of mouth, mulut lewat mulut. Dia akan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli produk dia. Ini adalah kepuasan konsumen. Nah, faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya. Jadi apa yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa? Tadi sudah saya singgung di awal. Yang namanya bisnis jasa itu bisa tidak mengenal waktu, tidak mengenal wilayah. Kita order kapanpun bisa. Kalau suatu produk sudah masuk ke marketplace yang ada di internet, kita mau order kapanpun bisa. Kita mau order jam 12 malam pun bisa. Karena mungkin yang kita order itu ada di belahan bumi yang lain. Di mana pada saat itu mungkin di sana adalah jamnya pagi. Nah, maka salah satu pendorong bisnis jasa yang pertama adalah demografi. Yaitu masalah kependudukan. Masalah nanti hubungannya juga jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk suatu negara, ini membutuhkan suatu pelayanan yang cepat. Ya. Siapa yang menopang itu? Yang menopang adalah jasa. Jadi suatu barang, kita mau menjual laptop, kita mau menjual handphone, kan? Kita mau menjual apapun, ini yang sebagai dasarnya ini memang barang, tetapi untuk menopang dia berhasil itu nanti jasa, yaitu jasa logistik. Kemudian yang kedua adalah psikografis. Nah, perubahan psikografis di sini ini kaitannya dengan perkembangan yang tadi itu
ya. Ketika seseorang itu ingin suatu barang, dia tidak lagi melihat barang tersebut ada tidak di negara dia. Kalau misalkan bisa diambil dari negara lain, kenapa tidak kita ambil dari negara lain? Nah, ini mulai berkembang. Dan karena ada kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka lalu industri bisnis jasa itu terus berkembang. Bagaimana caranya bisa mengakomodir kebutuhan konsumen tersebut? Salah satunya internet. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan bisnis jasa, sehingga bisnis jasa itu semakin melonjak luar biasa, adalah perubahan yang berkaitan dengan sosial dan sekaligus perubahan ekonomi. Orang ini sekarang ini kalau dari sisi ekonomi dibandingkan yang dahulu itu terus meningkat perekonomiannya. Nah, untuk sosial, sosial di sini sekarang ini orang tidak lagi sosial seperti yang dahulu di mana orang itu bergerombol, berkumpul dan sebagainya. Bahkan ketika ada wabah kita pun malah kadang-kadang dilarang berkumpul. Nah, yang berkembang itu adalah sekarang adalah dalam bentuk sosialita. Maka ada media sosial ya, yang di mana di situ media sosial itu bisa mengekspresikan, mengeksplor sosialita dari manusia. Jadi di situ dia bisa terus berkembang dengan sosial media tersebut. Nah, dengan adanya sosial media itu orang bisa terhubung dengan sohib dia dari tempat yang lain ya, dari belahan bumi yang lain, dari negara yang lain. Nah, karena ada hubungan yang bisa diraih tanpa harus bertemu inilah yang menyebabkan pertumbuhan bisnis jasa itu sekarang semakin besar. Kemudian pendorong yang berikutnya adalah perubahan politik serta hukum. Jadi ini juga erat kaitannya dengan perubahan sosial. Karena masyarakat itu, karena sekarang masyarakat itu mulai bisa terhubung dengan banyak orang di banyak belahan bumi. Maka ini secara tidak langsung juga ada perubahan yang namanya di bidang politik sama hukum. Sekarang yang namanya hukum ini tidak lagi ya, tidak lagi misalkan contoh ngambil barang orang, ya memang itu masih ada ya, masih ada mengambil barang orang secara langsung ya itu namanya mencuri. Dalam bentuk yang lain adalah apa? Plagiarisme. Plagiarisme itu mengambil data, mengambil karya orang yang sudah dipublish ya. Ini adalah plagiarisme. Nah, di sini adanya di mana? Adanya di dunia maya. Makanya ketika hukum pun sudah merambah ke cyber ya. Ada cybercrime, maka di sini pertumbuhan bisnis jasa pun juga semakin berkembang. Nah, jadi sebenarnya apa itu jasa kan? Jasa itu suatu aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak dalam bentuk fisik. Itu jasa. Jadi di situ ada aktivitas ekonomi, berarti ada transaksi jual beli ya. Ada jual beli, ada pemesanan. Tetapi di situ tidak ada bentuk fisiknya. Kalau contoh, apa contohnya hotel ya. Hotel. Ada transaksi di hotel itu ada. Kita hadir ke hotel, kita disuruh menuliskan nama, kemudian meninggalkan KTP kan gitu. Nanti KTP-nya dicatat, kita memesan ruangan kan gitu. Kadang nanti kita dapat welcome drink dan sebagainya kan. Itu kita di hotel. Nah, apa yang dijual oleh hotel tersebut? Apakah menjual tempat tidur? Tidak. Ya dijual bukan tempat tidur.
Tetapi yang dijual adalah fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut yang memberikan kenyamanan di dalam apa? Beristirahat. Jadi tamu yang datang ke hotel itu dia untuk beristirahat atau sekarang ini juga mulai berkembang hotel itu untuk pertemuan dan sebagainya. Maka tidak lagi masalah tempat tidurnya, tetapi berbicara adalah bagaimana tempat tidur itu nyaman untuk tidur. Nah, lebih lanjutnya lagi, tempat tidur itu ada di mana? Di sebuah kamar. Kamarnya bagaimana? Nyaman atau tidak? Itu adalah jasa. Lalu seperti apalagi kita naik ojek online. Ojek online itu yang dijual apa? Bukan motornya, tetapi adalah pelayanannya. Maka ketika si abang ojek itu misalkan dia melayani konsumennya dengan baik, kita secara ikhlas akan memberikan bintang 5 kan. Tetapi ketika si abang ojek itu dia di dalam memberikan pelayanannya adalah seenaknya, kan, maka yang terjadi adalah kita memberikan bintang 1. Akhirnya dia dikeluarkan dan sebagainya. Ini adalah jasa. Nah, jasa itu dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan. Jadi berbeda dengan produk. Produk seperti laptop, handphone, kapan memproduksinya tidak tahu. Bisa jadi memproduksinya itu adalah sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu. Bahkan sebuah mobil itu dihasilkan tahun 2021 atau tahun 2000 itu proses ya, contoh 2021 mengeluarkan mobil produk baru. Ini memproses produksinya kapan? Ini bisa jadi tahun kemarin tahun 2020. Atau bisa jadi tahun sebelumnya yaitu 2019. Ini adalah barang, tapi beda dengan jasa. Tadi contohnya adalah hotel. Kapan memproduksinya ya? Ketika ada pengunjung datang. Kalau hotel tersebut misalkan ada pada saat ada wabah, daerah tersebut di lockdown, tidak ada konsumen yang datang di hotel tersebut, ya tidak ada proses produksi. Nah, proses produksi jasa ya pada saat ada konsumen tersebut. Maka konsumen tersebut dia memperoleh produksi jasa sekaligus dia mengkonsumsinya langsung. Jadi kalau tadi contohnya adalah hotel, begitu konsumen itu datang, hotel memproduksi jasa dengan sambutan, senyum, sapa, ya, sopan, santun, ya kan? Itu sudah mulai produksi jasa. Lalu dimulai berikutnya apa? Masuk ke kamar, disajikan kamar yang indah, yang bersih, nyaman. Ini adalah produksi jasa. Dan pada saat itu juga konsumen langsung merasakan. Tadi contohnya adalah sapa, senyum, salam. Konsumen langsung sudah merasakan jasa tersebut. Lalu jasa itu interaksi langsung antara pihak konsumen dan pemberi jasa. Jadi kalau barang, kalau kita menjual barang, ini bisa jadi kita tidak interaksi langsung dengan konsumen. Bisa jadi kita ada perantara. Contoh, misalkan kita jual mobil, kadang-kadang ada perantara jual beli mobil. Kita jual tanah, kadang-kadang ada perantara jual beli tanah. Lalu interaksinya bisa jadi adalah lewat suatu media yang lain, tiba-tiba baru dikirim. Kalau contoh kita pesan di marketplace yang ada di internet, ya, maka yang terjadi adalah barang tersebut tidak akan terjadi interaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Kenapa? Di situ cuma order, bisa jadi order di situ adalah dari penyedia jasa marketplace-nya di situ. Entah itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Nah, dari mereka baru ke produsen. Lalu tiba-tiba konsumen dapat barangnya setelah dikirim. Ini adalah barang. Beda sama jasa. Kalau jasa langsung interaksi antara konsumen dan pemberi jasa. Jasa merupakan proses atau aktivitas. Jadi berbeda dengan barang. Jadi jasa itu ada suatu proses. Makanya kalau berbicara bauran pemasaran,
Kalau barang itu cukup 4P ya. Price, product, place, promotion. Kalau jasa ada tambahan jadi 7P, tambah 3 lagi. Apa? Ada people, orangnya. Karena di sini tadi interaksi langsung ya. Maka orangnya itu menentukan kesuksesan transaksi jasa. Ada prosesnya. Jadi prosesnya itu juga dilihat. Jadi tadi contohnya hotel. Proses pelayanannya itu nanti dilihat oleh konsumen dan itu juga prosesnya itu dirasakan. Tapi kalau barang tidak. Kita tinggal menerima barang, prosesnya enggak tahu. Nih. Lalu nanti yang ketujuh itu adalah P-nya adalah physical evidence. Nih. Jadi jasa itu seperti itu. Nah, karakteristik jasa. Karakteristik jasa itu tingkat kontak konsumen. Ada yang kontaknya tinggi. Kontaknya tinggi itu bagaimana? Kontaknya itu terus-menerus. Itu kontaknya tinggi. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu konsumen akan interaksi dengan penyedia jasa. Itu namanya sistem kontak tinggi. Ada yang sistem kontak rendah. Jadi konsumen bisa jadi kontaknya ya juga terjadi kontak, tetapi kontaknya tidak terlalu banyak. Contoh yang kontaknya tinggi adalah tadi yang saya jadikan contoh adalah hotel. Hotel itu termasuk yang kontaknya tinggi. Rumah sakit. Rumah sakit itu yang kontaknya juga tinggi. Karena setiap detik, setiap saat itu konsumen itu akan interaksi dengan penyedia jasa. Ya, kalau contoh yang sistem kontaknya dengan konsumen itu tidak terlalu tinggi adalah tadi juga sudah kita contohkan, salah satunya adalah rumah makan. Ya, bengkel itu kontaknya adalah mulai rendah. Jadi orang itu ya contoh kita ke bengkel, sudah kita cuma mengeluh, ini keluarnya anak A, B, C, D, E. Sudah kita tinggal. Bahkan tidak sedikit orang yang sibuk itu kalau ke bengkel, bengkelnya ditelepon, ambil kendaraan, bawa ke bengkel, pulang sudah selesai. Ini adalah karakteristik jasa. Kesamaan dengan operasional perusahaan manufaktur atau barang apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau jasa murni, ini sama sekali berbeda antara jasa dengan manufaktur. Ini jasa murni. Jadi orang itu interaksi dengan penyedia di jasa murni ini berbeda dengan yang di perusahaan manufaktur atau barang. Jadi kalau perusahaan manufaktur ya udah kontak selesai, barang sudah sampai ke konsumen sudah. Oh, jasa murni tidak. Ya. Jasa murni layanan sebelumnya sudah mempengaruhi. Pada saat pelayanan mempengaruhi. Selesai pelayanan mempengaruhi. Itu contohnya tadi apa? Rumah sakit. Sebelum berobat, orang itu akan berpikir, ini rumah sakitnya seperti apa kan? Kayak gitu. Enjoy tidak di rumah sakit tersebut atau malah takut di rumah sakit tersebut. Nah, ini rumah sakit. Nanti begitu pasien itu berobat di rumah sakit tersebut, dia akan mendeteksi satu persatu obatnya bagaimana, makanannya seperti apa. Selesai pelayanan, kok belum sembuh, ini efek. Sembuh juga ngefek. Ini adalah rumah sakit. Lalu tadi ada jasa yang semi manufaktur. Berarti di situ jasa itu ada produknya. Produk
sebagai penopang jasa tersebut. Jadi ada manufakturnya, ada proses perakitan barangnya. Nah, contohnya apa? Ini jasa ini. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan handphone. Handphone ini semi manufaktur. Ya. Ada jasanya, ada barangnya. Maka ketika melakukan riset masalah handphone, ini bisa riset dalam bentuk produk quality, bisa juga dalam bentuk pelayanan. Itu handphone. Kenapa? Di dalam handphone itu ada pelayanannya. Dalam handphone ada pelayanannya. Ya, kita beli sebuah handphone ya, beli sebuah handphone ini seperti ini memang barang. Ini memang barang, tetapi ada pelayanannya. Pelayanannya apa? Program-program yang ada di sini. Program-program yang ada di handphone itu adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh manufaktur handphone tersebut. Di situ ada pelayanannya. Nah, ini semi manufaktur. Ada yang jasa campuran. Jasa campuran. Dia jasa juga perusahaan dagang, bisa juga dia manufaktur kan. Ini jasa campuran. Nah, salah satunya adalah tadi rumah makan. Rumah makan itu jasa. Jasa apa? Pelayanan. Orang makan dilayani, ada senyum, sapa, salam. Kayak gitu. Ada barangnya, ada apa? Barangnya makanan. Dilayani. Kemudian dia makan. Pelayanannya bagus, makanannya gak enak. Konsumen pergi. Pelayanannya bagus. Makanannya enak. Tapi penyajian makanannya lama. Konsumen pergi. Maka di situ ada campuran. Ada layanannya, ada produknya, ada manufakturnya. Nih. Karakteristik jasa menurut Griffin, jasa itu intangible, tidak berwujud, tapi bisa dirasakan. Jasa unstorability, tidak dapat disimpan. Maka tidak ada penyedia-penyedia jasa itu yang butuh gudang. Yang mau digudangkan apa? Karena barang yang dijual itu tidak berwujud. Sekolahan. Sekolah itu yang dijual apa? Jasa. Nah, jasa nggak ada gudang. Loh kok ada sekolah yang punya gudang? Ya di gudang itu tidak dijual. Biasanya untuk apa? Kursi yang rusak, kan ya kan? Jadi tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan. Lalu jasa itu customize. Customisasi atau perlakuannya itu adalah individualistik. Contoh adalah sekolah, orang masuk ke dalam sekolah. Di situ satu kapasitas satu kelas misalkan taruhlah 40 siswa. Satu kelas itu 40 siswa. Nah, di situ kalau dilihat satu kelas itu 40 siswa. Apakah itu pukul rata? Tidak. Guru itu pasti akan memperhatikan siswa per siswa. Nah, diperhatikan satu per satu. Oh, siswa A seperti apa, siswa B seperti apa. Ini diperhatikan satu per satu. Jadi nanti dilihat. Walaupun mungkin cara mengajarnya adalah pukul rata. Tetapi di situ customize. Tidak akan pukul rata satu sama lain. Ini adalah sekolah. Jadi customize. Jasa itu contoh lagi tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut itu tidak dia lalu pukul rata, tidak. Pasti nanti dia akan tanya, masnya ingin model potongan seperti apa? Mbaknya mau model potongan seperti apa? Ini adalah customize. Jadi orang satu sama orang yang lainnya akan berbeda.
Nah, klasifikasi jasa. Jasa itu nanti ada dalam bentuk jasa bisnis, jasa komunikasi. Nah, handphone itu termasuk jasa komunikasi. Ada jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu yang membangun rumah, bangun jalan, gitu. Jasa distribusi. Nanti di sini lebih luasnya tuh jasa distribusi adalah jasa logistik sekarang yang berkembang. Karena logistik tidak hanya masalah distribusi, tetapi semuanya. Ada jasa pendidikan, ada kampus, sekolah, itu jasa pendidikan. Jasa lingkungan hidup. Nah, kita kenal ada Greenfield. Itu adalah LSM dalam bidang lingkungan hidup. Nah, dia juga menyediakan jasa apa? AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ada jasa keuangan, kalau kita misalkan mau kredit motor, mau kredit mobil, itu namanya leasing. Ya. Itu adalah jasa keuangan. Jasa kesehatan, ya. Apa itu? Rumah sakit, ya. Puskesmas, itu. Lalu ada apotek. Jasa kepariwisataan, kalau kita mengunjungi sebuah objek wisata, di situ yang dijual apa? Objek wisatanya. Kenyamanan kita selama berada di objek wisata itu yang dijual. Jasa budaya, jasa olahraga, fitness center. Tidak ada barang yang dijual di fitness center. Tapi fasilitas yang di sana itu yang dijual. Kita bisa olahraga apapun di fitness center. Dan jasa pengangkutan tadi hubungannya dengan logistik juga. Dan lain sebagainya itu masuk kategori jasa. Kunci sukses jasa adalah yang pertama selalu memperbarui jasa yang ditawarkan. Jadi kalau pengen jasa itu sukses, dia harus memperbaiki terus. Memperbaiki, memperbarui penawaran jasa yang dia lakukan. Kalau monoton, stagnan, ya seperti itu terus, itu tidak akan berkembang. Maka harus ada inovasi-inovasi. Ya. Contohnya pendidikan. Pendidikan harus klasikal terus, tidak akan berkembang. Ternyata suatu saat dibutuhkan pendidikan yang tidak klasikal. Orang dibutuhkan sekolah tapi di dunia maya. Nah, akhirnya harus ada internet. Pendidikan harus bisa berkembang ke sana. Lalu melokalisasi sistem titik pelayanannya. Jadi dari pelayanan yang dia berikan itu harus ada, kita harus membuat suatu lokalisasi sistem. Ini tujuannya apa? Membentuk tadi yang namanya customize tadi. Jadi kita tidak boleh mengeneralisasi sistem, tapi melokalisasi sistem. Jadi pelayanan yang ada di Yogyakarta berbeda dengan pelayanan yang ada di luar Yogyakarta. Contohnya adalah rumah sakit. Rumah sakit, kalau yang namanya ibu melahirkan, di daerah istimewa Yogyakarta itu ada tradisi, namanya puputan. Ya. Hari-hari bayi itu nanti dimasukkan di dalam suatu kendi dan sebagainya. Ini rumah sakit menyediakan ke situ. Tapi ketika misalkan ada rumah sakit, dia itu membuka cabang, ada di seluruh Indonesia, ini dia tidak bisa mengeneralisasi. Ini tradisi itu adanya di daerah istimewa Yogyakarta. Di Kalimantan mungkin berbeda, di Sumatera mungkin berbeda. Ini namanya lokalisasi sistem. Kemudian melakukan kontak layanan. Supaya jasa itu sukses, maka biasanya harus selalu terhubung dengan konsumen. Jangan sampai konsumen itu menjadikan word of mouth negatif. Karena satu informasi negatif itu yang nonton lebih banyak daripada satu informasi yang positif. Menggunakan kekuatan informasi, maka yang namanya jasa supaya dia itu sukses, itu informasinya harus luar biasa. Makanya ketika kampus, sekolah, sekarang ada yang namanya sistem informasi akademik. Ini adalah untuk menguatkan sistem informasi yang ada di masyarakat. Lalu, supaya bisa bersaing harus punya strategi. Jadi jasa itu juga harus punya strategi. Jangan sampai apa? Jangan sampai nanti kalah di dalam
persaingan. Baik, itu saja dulu. Kita nanti lanjutkan pertemuan pada minggu depan, juga bisa kalian kunjungi. Demikianlah pembahasan pengantar manajemen pemasaran jasa. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.